percaya saya. Sampai September tahun depan, ini omong kosong semua ini capres-capres ini. Udah ini nipu diri. Bohong ini nipu diri sendiri, percaya saya deh. Nggak ada calon itu sampai September tahun depan, nggak ada. Oh enggak lah, itu September COP KPU baru keluar kok. Jangan ini adalah sekedar soal dia. Zaman Pak SBY ikut konvensi, zaman Pak Jokowi ikut Pak Jokowi, zaman Pak Prabowo ikut Pak Prabowo, zaman Surya Paloh ikut Surya Paloh. Kan mesti ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar saya harus jadi. Kita nggak pernah menawarkan gagasan apa-apa kepada rakyat. Tiba-tiba karena kita punya jabatan, keluyuran sana kemari, pasang baliho sana kemari, terus kita menganggap diri kita populer karena kita kerja. Mana proses kerjanya? Sekarang kan kasihan. Orang itu merasa capek di pinggir gelanggang. Tiba-tiba yang tarung ini mantan-mantan gubernur. Yang tidak punya partai politik, tidak pernah kerja buat partai politik. Mau demokrasi sehat apa kayak begini? Yang nyohor beda sama yang capek. Makanya langsung saya mengadres kepada Nasdem dan Anies Baswedan yang menurut saya perjudiannya itu sangat tinggi sekali. Lalu apa pula ini maknanya deklarasi? Apa pula maknanya ini muncul nama Anies Baswedan? Apa pula muncul nama calonnya Nasdem? Padahal itu tidak ada aturannya dalam regulasi nasional kita. Nah, yang persoalan itu nggak akan tuntas di luar jadwal yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Yang menyatukan partai politik itu adalah para pembayar karena kita tidak mengatur secara rigid tentang keuangan pilpres. Jadi akhirnya itu akan terjadi. Dan kapan Bohir itu membuat pilihan? Bohir membuat pilihannya bulan September 2023. Nggak ada Bohir berani taruh kartu sekarang, itu omong kosong, itu bohong itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa tanah air yang saya cintai, saya banggakan. Paham ya, hafal dengan siapa yang tadi berbicara, berapi-api. Fahri Hamzah, mantan politikus PKS yang sudah keluar ya, bikin partai sendiri, Gelora. Bahwa pencalonan presiden atau capres secara resmi itu nanti pada September 2023, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Pemilu di KPU. Sebelum itu, belum ada istilah namanya calon. Sebelum September 2023 nggak ada calon. Jadi kalau saat ini Anies Baswedan muter-muter melakukan safari politik, itu benar kata Fahri Hamzah. Kali ini saya sepakat dengan Fahri Hamzah. Bohong, itu menipu semua. Menipu diri sendiri, menipu banyak orang, menipu tim relawan. Lalu siapa yang menipu? Ya Anies Baswedan dan Nasdem menurut saya. Karena yang sudah secara terang-terangan mendeklarasikan calon, ya dari partai politik Nasdem mencalonkan Anies, dan Anies Baswedan sendiri mau dicalonkan. Padahal belum jelas apakah akan resmi menjadi calon atau tidak. Mengapa belum jelas? Karena sampai hari ini Nasdem masih sendirian. Sementara Nasdem sendiri, secara sendiri tidak memenuhi syarat untuk mengangkat calon presiden. Harus berkoalisi dengan partai yang lain karena tidak memenuhi kuota kursinya dan suaranya. Maka benar kata Fahri Hamzah, ini menipu, bohong itu. Belum resmi menjadi calon, tapi dideklarasikan menjadi calon presiden, sudah muter-muter melakukan safari politik. Berikutnya saya juga sepakat dengan Fahri Hamzah bahwa dia mengatakan Nasdem dan Anies Baswedan sedang melakukan perjudian politik yang sangat besar. Melakukan perjudian yang sangat besar karena belum jelas tapi sudah menebak. Belum jelas sudah mendeklarasikan diri sebagai calon. Itu judi yang betul-betul judi. Judi bagi dirinya sendiri, judi bagi partai politiknya sendiri. Coba bayangin, kalau pada akhirnya nanti Anies Baswedan memang tidak menjadi calon presiden yang resmi yang didaftarkan ke KPU, mau ditaruh di mana mukanya Anies Baswedan? Ya. Mengapa kemudian gagal menjadi calon presiden? Bisa jadi karena tidak ada yang bersedia berkoalisi dengan Nasdem. Mengapa tidak bersedia? Banyak faktor, banyak hal. Mungkin
eh, tidak ada calon wakil presiden yang mau atau tidak mau partai politiknya sepakat dengan calon wakil presiden. Tidak ada kata sepakat tentang siapa calon wakil presidennya. Akhirnya bubarlah koalisi, rancangan koalisi ya. Karena ya lebih tepat dikatakan sebagai rancangan koalisi. Karena antara Nasdem, Demokrat, dan PKS sampai hari ini belum ada kata koalisi bersama, belum ada. Belum ada kata sepakat. Memang untuk calon presiden sepakat dengan Anies Baswedan, mungkin ya, mungkin. Tetapi dalam konteks siapa calon wakil presidennya, belum ada kata sepakat dari PKS dan dari Demokrat. Demokrat menghendaki AHY, PKS menghendaki kadernya sendiri. Maka sungguh sangat benar yang dikatakan oleh Pak Fahri Hamzah. Nasdem dan Anies Baswedan sedang melakukan perjudian politik yang sangat besar. Kemudian yang kedua, perjudiannya adalah Nasdem sendiri. Nasdem bertaruh nama baik, nasib partai politiknya dengan mengangkat Anies Baswedan. Dan ini sudah terbukti usai mendeklarasikan Anies Baswedan, hasil surveinya menukik tajam. Elektabilitas Partai Nasdem menukik tajam, jauh merosot, terjun bebas. Bahkan ada salah satu survei yang mengatakan hasilnya Nasdem hari ini tidak sampai perolehannya hanya sekitar 2, sekian persen. Ini judi yang luar biasa. Coba bayangin tuh. Nah, tetapi menurut saya ngomong-ngomong tentang perjudian politik ini, bagi saya yang lebih serius adalah perjudian untuk nasib bangsa dan negara. Tidak sekedar perjudian politik bagi Nasdem dan Anies Baswedan sendiri, tapi perjudian untuk nasib bangsa dan negara Indonesia. Ya, Nasdem telah melakukan perbuatan atau perjudian yang sangat-sangat besar bagi nasib bangsa Indonesia dengan mencalonkan Anies Baswedan. Mengapa saya sebut demikian? Karena kita semua tahu Anies Baswedan banyak didukung oleh kelompok-kelompok ex-ormas terlarang HTI dan FPI. Yang kita tahu kelompok yang berbahaya, kelompok yang sangat membahayakan bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Mengapa berbahaya? Karena kelompok ini jelas-jelas ingin mendirikan atau ingin berada di bawah naungan khilafah Islamiyah. Sebuah cita-cita, sebuah misi dalam bernegara yang bertentangan, yang nabrak dengan sistem negara kesatuan Republik Indonesia yang kita pakai ini. Maka perjudian yang lebih besar dari yang pertama tadi adalah perjudian nasib dan keutuhan NKRI. Itu menurut saya jauh lebih serius. Mengapa saya katakan ini adalah perjudian yang lebih besar? Karena baik nanti Anies Baswedan menjadi calon presiden resmi ataupun tidak, dampak buruk ada di depan mata. Dan dampak ini, akibat buruk ini semua karena keberanian Nasdem mencalonkan Anies Baswedan. Seandainya Anies Baswedan pun tidak menjadi calon presiden karena beberapa faktor, mungkin tidak memenuhi syarat dan lain sebagainya, tidak ada partai yang mau berkoalisi. Ini pun tetap mengundang bahaya, mempertaruhkan nasib bangsa. Hari ini begitu Nasdem memproklamirkan Anies Baswedan menjadi calon, walaupun belum resmi, sudah muncul bertebaran relawan-relawan Anies Baswedan di berbagai tempat. Dan kita semua tahu bagaimanakah caranya mereka berkampanye. Memainkan politik identitas, memainkan politik atas nama Islam. Bahkan di Lampung, di Garut sudah ada spanduk selebaran pendukung Anies dengan label-label khilafah. Ini sudah saya angkat di video sebelum ini atas penuturan temuan dari Ken Setiawan, mantan aktivis NII. Bukankah ini mempertaruhkan keutuhan bangsa dan negara? Ya. Apalagi nanti ketika sudah menjadi calon resmi. Maka taburan, hasutan, hembusan politik identitas, politik mengatasnamakan agama ini pasti akan terjadi dan sangat membahayakan bagi bangsa dan negara. Maka kalau sampai ada hal-hal yang buruk terkait dengan bangsa dan negara ini, terkait dengan pencapresan Anies, terkait dengan ulah para pendukung Anies Baswedan, maka pihak pertama yang harus bertanggung jawab
harus kita tuntut tanggung jawabnya secara moral dan politik adalah Partai Nasdem. Karena partai inilah yang telah secara gegabah dan sembrono menurut saya mencalonkan orang yang di belakangnya banyak para pendukung ormas-ormas terlarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.